Ya shalom brothers and sisters semuanya, apa kabar? Shalom. Semua bersuka cita? Yang kita boleh lambaikan tangannya, yang kita boleh berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saya mau ajak brothers and sisters, kita semua mau persiapkan hati kita, diri kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Untuk boleh menyembah Tuhan, kita mau agungkan namanya, kita mau tinggikan Dia, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sekarang kita semua tutup mata, satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan bagi kami, bahkan penyertaan-Mu yang selalu baru, selalu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau datang masuk dalam hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mau bawa segenap penyembahan kami Tuhan yang terbaik, kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang telah menebus setiap kami, karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Biar kami boleh terus bersandar pada Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, karena kami tahu ada Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau yang selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk menyembah Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah hadir di sini Tuhan. Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang sudah memenuhi setiap kami. Kami siap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semuanya menikmati hadirat Tuhan. Terus rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Biar kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap kita, biarkan Dia menyentuh setiap kita. Nikmati hadiratnya. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh Jesus, Jesus. Ku bersyukur Tuhan padamu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Oh terima kasih Bapa. Kaulah sahabat kami Tuhan. Kau Raja kami. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Jesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita bangkit berdiri, kita siap menyembah Tuhan lebih lagi. Jesus. Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Katakan Yesus, Kau Raja. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekarang
berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ada yang lebih sungguh katakan, Yesus Kaulah sahabat kami. Yesus sahabatku, Kaulah perlindungan, Kaulah Raja kami yang agung Tuhan. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu. Harus mengucap syukur sama Tuhan, karena kasih setianya yang begitu besar dalam setiap hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku Mari lebih sungguh katakan, ku bersyukur padamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di dalam hidup kami, dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari lebih sungguh lagi kita mengucapkan syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku ku bersyukur padamu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku Mari lagi katakan,
setiamu di dalam hidupku. Di setiap langkahku ku memuji. Mari semuanya menyembah Tuhan sama-sama. Oh, menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus mengucap syukur, sembah Dia, sembah Raja kita. Yes, yes. Haleluya Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Jesus, Yesus. Shalom saudara, Shalom Hope Church. Senang sekali bisa ketemu saudara lagi, lihat saudara hari ini. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan Shalom buat saudara-saudara semua, Shalom buat Hope Church. Termasuk saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada, saya mengucapkan Shalom. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah serial kita yang nomor 8. Hari ini kita akan selesaikan serial ini. Ada 9 ucapan bahagia, jadi hari ini nomor 8 dan 9. Makarios. Blessed, fortunate, atau happy. Nah, LAI menggunakan kata-kata happy atau berbahagialah. Yang nomor 8 hari ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wah, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara mau memiliki kerajaan sorga? Saya mau memiliki kerajaan sorga. Yes, beneran nih, beneran. Nah, di sini dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi kalau saudara mau punya bagian dalam kerajaan surga, saudara harus mau dianiaya karena kebenaran. English Standard Version, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Kurang lebih sama artinya. God bless New Living Translation, God bless those who are persecuted for doing right. Orang yang melakukan hal-hal yang benar, udah melakukan hal yang benar dianiaya lagi, dibully lagi, disalah ngertiin lagi, diomongin jelek lagi. Ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Kita nggak salah nih, kita melakukan yang benar, malah dianiaya. Dianiaya itu jangan dipikirin dicambuk, dirajam batu. Dianiaya nggak cuma begitu ya. Diomongin jelek, dimusuhin, itu kan sudah masuk aniaya. Dibully itu sudah masuk aniaya. Makanya kita nggak boleh ngebully siapapun. Udah melakukan yang benar nih, terus masih dianiaya, masih dipersekusi, masih diperlakukan tidak baik. Bahkan mungkin ada yang sampai kehilangan pekerjaan, mungkin sampai dikucilkan. Tapi luar biasa. Ini bahasa aslinya,
Dianiaya dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata dioko bahasa aslinya menggunakan kata dioko. Dalam bahasa Inggris artinya dioko adalah suffer, persecuted, press. Jadi orang yang melakukan kebenaran kadang-kadang ada konsekuensi yang tidak enak. Yang mengerti kata Yes. Kadang-kadang orang yang melakukan kebenaran justru diperlakukan tidak baik. Nggak enak. Tapi sebelum kita lebih jauh masuk situ, begitu banyak kesaksian yang saya percaya saudara juga pernah dengar ya. Orang melakukan kebenaran malah ditekan. Nggak usah ngomong masyarakat luas, ngomong organisasi yang kecil aja. Kalau ada orang yang sangat berkuasa, terus melakukan kesalahan, terus ada seorang kecil, bukan badannya kecil, tapi status sosialnya tidak sebesar orang tadi. Nah, dia berusaha mengoreksi, menegur gitu ya. Oh, malah dia yang akan dikucilkan. Pernah dengar cerita kayak gitu? Nah, itu salah satu konsekuensi menyampaikan kebenaran. Nah, bicara tentang kebenaran itu banyak. Jadi bukan cuma prinsip-prinsip kebenaran, tapi sesuatu yang benar kita sampaikan, kita ngomong, orang gak suka sama kita, terus kita dimusuhin, kita dianggap aneh dan sebagainya, terus dia menjauhi kita, ya sudah gak apa-apa. Itu adalah sebuah konsekuensi dari menyampaikan kebenaran. Jadi bicara suffer, persecuted, and pressed itu nggak melulu physically kita dirajam batu, dicambuk, enggak. Tapi juga bicara tentang kita dijauhi, kita didiemin, kita dimusuhin. Itu terjadi, ya enggak? Saya jadi tiba-tiba ingat, ada orang punya pendapat-pendapat yang salah, terus kita ingetin, kamu pendapatnya salah loh, bukan kayak begitu loh. Terus orang jadi nggak suka sama kita, terus orang menjauhi kita. Ya sudah, itu sebuah konsekuensi yang harus kita pikul. Dan itu bicara tentang suffer, persecuted, and pressed. Nah, kita lihat bicara tentang kebenaran, saudara-saudara sudah pernah saya sampaikan juga, bahasa Yunaninya adalah dikaiosune atau righteousness, kebenaran. Nah, kalau kita bicara tentang kebenaran, bicara tentang righteousness, bicara tentang dikaiosune, tidak lain dan tidak bukan apa yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, saudara belajar firman Tuhan ya kan? Terus kita mencoba mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Terus justru malah sebaliknya kita mendapat perlakuan yang tidak baik. Pernah ngalamin gitu gak? Enggak? Kita udah bener nih, malah diperlakukan gak baik. Kita udah berjalan sesuai dengan aturan yang bener nih, malah diperlakukan tidak baik. Itu terjadi tuh. Apalagi kita hidup di negara yang secara hukum masih banyak gray areanya. Wah, itu tantangan besar. Saudara-saudara lebih ngerti dibanding saya lah. Kan saudara berkecimpung di dunia bisnis, usaha, pekerjaan. Itu di luar sana banyak gray areanya. Nah, waktu kita berprinsip, aku gak mau, aku mau bener. Minimal teman-teman kita ngatain kita, munafik lu gitu kan. Sok suci lu lu sok bener lah. Nah, itu kita sudah mulai mendapatkan namanya persekusi. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kalau saudara mengalami hal itu, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Saya percaya, saya yakin kita semua pernah ngalamin. Menderita karena kebenaran. Orang yang menderita karena kebenaran, Tuhan berjanji apa? Kalian akan memiliki kerajaan surga. Jadi kalau kita di dunia ini karena kebenaran menderita, ya puji Tuhan. Berarti kita sudah pantas masuk kerajaan surga. Yang mau katakan yes. Pertanyaannya sekarang, mau gak saudara menderita buat kebenaran? Mau gak menderita buat kebenaran?
Mikir kan, waduh kok nggak segampang itu kok. Hidup kan nggak segampang itu. Ya saya tahu, saya juga masih hidup kok. Saya juga napak nih, nggak melayang-layang kan. Hidup memang nggak segampang itu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Bukan cuma saudara yang dengar, saya ngomong Tuhan juga ingetin. Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Karena apa? Kita akan memiliki kerajaan surga. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Ini ayat yang keren banget loh. Saya harap saudara nangkep esensinya. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ini bicara tentang berkat yang kita akan alami. Padang gurun jadi kebun buah-buahan jadi hutan yang lebat gitu ya. Nah, tapi saya mau ajak kita lihat ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Tapi di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Nah, waktu saya mendapatkan ayat ini, wah ini keren banget loh. Karena kita sebagai manusia, kita selalu ngotot namanya keadilan. Bener gak? Kita selalu ngotot, harus adil dong, harus adil. Ya bener, saya juga tahu. Contoh keadilan apa? Kalau kita dipukul, kita berhak balas mukul. Itu namanya adil. Yang mengerti kata Yes? Kita dijahatin, kita berhak balas dia. Dia ngambil uang kita, kita berhak ngambil uang dia juga. Dia ngerusak barang kita berhak ngerusak barang dia juga. Itu namanya adil. Yang mengerti kata Yes? Tapi ayat ini dengan gamblang berkata, orang yang menitik beratkan pada keadilan, dia akan tinggal di padang gurun. Mata ganti mata, itu kan hukum padang gurun. Gigi ganti gigi. Itu hukum Taurat ditulis gitu. Jadi kalau ada yang ngerusak mata kita satu, kita berhak ngerusak mata dia. Supaya berlaku keadilan. Kalau ada yang merusak barang kita, properti kita juga berhak merusak properti dia. Supaya apa? Supaya adil. Ada yang nyakitin hati kita berhak nyakitin hati dia. Supaya adil. Wah, lo gituin gue ya. Gue balas deh. Adil. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita semua. Orang yang hanya fokus dengan keadilan, dia akan tinggal di padang gurun. Siapa mau tinggal di padang gurun? Panas, berdebu, kering. Padang gurun kan? Siapa mau tinggal di padang gurun? Ya kerjaannya gitu terus. Oh lu gituin gue balas. Oh lu gituin, balas lagi. Adil gak? Adil. Tetapi hari ini Tuhan kasih tahu kepada kita, orang yang mempertahankan kebenaran, dia akan tinggal dalam kebun buah-buahan. Saya mau tinggal dalam kebun buah-buahan, subur, banyak buahnya. Nah, tinggal dalam kebenaran itu apa? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Adil enggak? Adil enggak? Enggak adil lah. Tampar pipi kiri. Nih, ini enggak literally ngomong begitu ayatnya ya. Jadi jangan tampar pipi kiri. Nih, enggak. Maksudnya kita mengampuni. Walaupun mengampuni lebih sakit lagi kan. Tapi kita belajar kebenaran. Kita belajar righteousness. Kita belajar diakosune. Diperlakukan tidak adil, kita tetap berjalan dalam kebenaran. Ingat, ayat ini saya harap betul-betul jadi ayat hafalan buat kita semua, ayat emas buat kita, menjadi rema buat kita. Orang yang ngotot adil tinggalnya dalam padang gurun.
Tetapi orang yang mempertahankan kebenaran, bukan keadilan, kebenaran, dia akan tinggal di kebun buah-buahan. Kebenaran itu apa? Baca Alkitab tuh kebenaran tuh. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita sudah berjalan 1 mil, orangnya minta 2 mil, kita lakukan itu. Itu firman Tuhan kasih tahu tuh. Dan Tuhan berkata, menderitalah karena kebenaran, karena akan memiliki kerajaan sorga. Diperlakukan nggak bagus nih, diperlakukan nggak adil nih. Ya sudahlah. Karena hari ini kita belajar tentang kebenaran. Ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Orang yang ngototnya adil terus, ayo lu ngapain gue lagi lu? Gue bales. Ayo lagi sini. Lu jual gue beli. Lu kasih harga gue tawar. Kan gitu kata-katanya. Kapan habisnya? Nah itu kan model-model di padang gurun kayak gitu. Tetapi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, firman Tuhan yang adalah ya dan amin, di situ mengatakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Damai. Santai aja gitu kan. Damai, hidupnya damai. Kenapa? Ya sudahlah. Jangan menahan hak orang. Ya kan kita udah belajar beberapa minggu lalu, jangan menahan hak orang. Tapi orangnya nggak benar kok. Ya saya tahu, saya juga pernah diperlakukan tidak benar. Sudahlah, jangan menahan hak orang, kita kasih. Ya, kitanya juga jadi tenang. Ya sudahlah. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang kalau ngotot terus, justice, adil. Sekarang pertanyaannya, adil buat A, belum tentu adil buat B. Ya enggak? Jadi kalau si A dan si B ribut terus, adil. Si A bilang ini adil, si B belum tentu bilang adil. Apalagi nanti timbul si C. Nah, tapi kalau kebenaran itu mutlak, kebenaran itu tidak bisa ditawar. Ya sudah, yang benar kita pertahankan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada aniaya, walaupun ada penderitaan. Tetapi di sini dikatakan kebenaran akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa yang mau tenang dan tentram untuk selama-lamanya? Yes. Tenang aja, gitu ya. Move on aja. Nah tapi saya mau ajak kita semua untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh pernah mengalami aniaya karena kebenaran? Ya enggak? Jangan-jangan kita temannya ketidakbenaran gitu ya. Karena kita temannya ketidakbenaran jadi enggak pernah dianiaya, enggak pernah dipersekusi, enggak pernah diganggu, enggak pernah dibully. Kenapa? Ya karena kita ngikutin arus saja terus. Orang gak bener kita ikut gak bener, orang nyolong kita ikut nyolong, orang korupsi kita tetap ikut korupsi dan sebagainya. Jadi pertanyaan pertama yang saya mau kita semua renungkan, apakah kita sungguh-sungguh pernah mengalami aniaya karena kebenaran? Ya saya gak tahu, itu kan yang ngalamin saudara masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh pernah mengalami aniaya karena kebenaran? Kita yang sudah seumur sekarang ini, saudara sebut umur masing-masing gitu ya. Seumur hidup saudara pernah gak ngalamin dianiaya karena kebenaran? Saudara bener nih, tapi malah dimusuhin orang.
Pertanyaan yang kedua. Jangan-jangan waktu kita mengalami hal yang tidak enak atau dalam tanda kutip aniaya, karena sebenarnya kita memiliki sifat atau kebiasaan yang tidak baik. Nah gitu kan. Jadi tadi nomor 1 mungkin ada yang dalam hati ngomong, oh iya pernah. Nah tapi saya mau ajak kita merenung lagi. Waktu kita mengalami aniaya atau challenge atau persekusi tadi atau bully tadi, sebetulnya kita diperlakukan begitu karena kebenaran atau sebaliknya, malah kita punya sifat yang tidak baik. Sifat kita nggak baik, jadi orang-orang nggak suka sama kita. Bisa kan? Kita kalau janji jarang ditepati, ya orang-orang jadi nggak suka sama kita, wajar dong. Ya nggak? Kita ngomongnya gede banget, orang-orang jadi nggak suka sama kita. Atau mungkin kita sukanya mendominasi, orang-orang jadi menjauhi kita. Wah kalau sama dia mah pokoknya maunya dia kita jalanin. Ya orang-orang menjauhi kita. Nah, jadi pertanyaannya sekarang kalau kita pernah dijauhi orang, tidak disukai orang, apakah itu betul-betul karena kita kebenaran atau sebaliknya kitanya yang nggak bener? Jadi abis dengar khotbah ini jangan kegeeran, wah kok saya diberkati dengan khotbah hari ini. Kenapa? Karena memang banyak orang nggak suka sama saya, banyak orang ngebully saya di kantor. Banyak orang gak suka. Nah pertanyaan kedua ini jadi introspeksi. Kalau banyak orang gak suka, pertanyaannya, kita adalah emas di tengah-tengah comberan atau sebaliknya? Kita ini mah sukanya cari gara-gara. Ya itu kan masing-masing kita aja yang bisa jawab. Nah, jadi pertanyaannya waktu kita mengalami aniaya, orang gak suka sama kita, itu murni karena kita menyampaikan kebenaran atau kita merefleksikan kebenaran atau sebaliknya. Jadi kebenaran juga harus disampaikan dengan baik, dengan elegan. Supaya orang juga bisa terima dengan baik. Nah waktu orang menyakiti kita, menganiaya kita, ini perlu direnungkan juga nih. Jangan-jangan karena kita juga pernah nyakitin dia. Jadi sekali lagi hari ini saya mau menyadarkan kita semua jangan kegeeran kalau kita pernah dipersekusi, pernah dibully, pernah diperlakukan tidak baik. Coba kita introspeksi diri. Apakah benar-benar karena kebenaran atau sebaliknya memang kita perlu memperbaiki diri juga. Jadi Tuhan izinkan orang-orang menyakiti kita, orang membuli kita, orang-orang memperlakukan kita tidak baik. Supaya kita bertumbuh jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih benar. We become a better person, itu yang saya selalu ngomong. Jadi kalau Tuhan izinkan ada yang memperlakukan kita tidak baik, coba kita introspeksi. Apa yang salah dari aku ya? Next, jangan-jangan waktu kita mengalami hal yang tidak enak atau aniaya, karena itu akibat atau hasil dari kesalahan kita. Bisa juga kan? Orang-orang jadi menganiaya atau nggak suka sama kita, menjauhi kita. Kalau tadi bicara tentang, mungkin kita punya kebiasaan yang tidak baik. Mungkin kita pernah nyakitin dia. Atau mungkin kita juga pernah bikin salah jadi orang gituin kita. Dan ayat ini ngajarin kita, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, karena mereka akan memiliki kerajaan sorga. Di situ bicara tentang, yuk kita belajar terus tentang kebenaran. Belajar terus tentang kebenaran. Ya mau katakan yes. Kalau tadi bicara tentang kebenaran, itu poin yang ke-8. Poin yang ke-9 mirip, tapi lebih spesifik.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau tadi yang poin nomor 8, berbahagialah karena kebenaran, itu kan bicara tentang paham, bicara tentang prinsip, bicara tentang ya kebenaran ya, diakosune, bicara tentang kita melakukan firman. Nah, tapi yang poin yang 9 lebih spesifik. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan kita dianiaya. Nah, jadi yang bisa melakukan nomor 8 baru mengerti nomor 9. Karena nomor 8 tadi kan general, bicara tentang ajaran kebenaran. Tapi nomor 9 bicara tentang pribadi Yesus. Orang yang karena Yesus kita dianiaya, Tuhan berkata apa? Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Kalau nomor 8 tadi, memiliki kerajaan sorga. Tapi poin 9 berkata, upahmu besar di sorga. Kalau nomor 8 tadi, kita masuk kerajaan sorga. Tapi nomor 9, kita masuk kerajaan sorga dan disediakan upah yang besar. Perlu nggak mempertahankan kebenaran? Perlu. Karena kita dengan mempertahankan kebenaran, dengan hidup dalam kebenaran, dapat tiket masuk sorga. Ibaratnya gitu. Tetapi dapat tiket masuk sorga doang, kalau di sananya nggak ngapa-ngapain, nggak punya apa-apa. Garing juga kali ya. Siapa kali gitu kan. Kan saya belum pernah masuk sorga jadi nggak tahu. Tapi saya gambarin gini ya. Nah misalnya naik cruise, kita dapat tiket nih naik cruise. Kalau ada yang bingung cruise apa sih kok? Kapal pesiar. Kita naik cruise, dapat nih tiket naik cruise. Wah asik banget, masuk. Tapi kita cuma masuk doang. Kita ngeliatin di cruise gede banget loh. Di cruise tuh ada mall, ajaib ya, kapal ada mall. Terus waktu saya naik cruise itu restorannya ada 6. Restoran loh, bukan warteg. Restoran bener-bener fine dining. Ada yang à la carte, ada yang buffet. Ada 6. Dan itu buka hampir 24 jam. Mereka tutupnya antara jam 2 sampai jam 6 doang. Jadi dalam sehari mereka tuh cuma tutup 4 jam. Jam 2 sampai jam 6. 2 AM sampai 6 AM. Sisanya, kalau kita mau makan dari satu restoran ke restoran lain, keliling-keliling 6 restoran itu, terserah. Terus buat anak-anak, ada playground. Nah sekarang saya ajak saudara bayangin, saudara dapat tiket naik cruise, tapi nggak boleh masuk ke restoran-restoran itu, nggak boleh main di playground, nggak boleh menikmati fasilitasnya. Rasanya gimana? Seneng kok, yang penting gue udah naik cruise. Terserah kalau saudara berpikir seperti itu. Tapi kalau kita sudah naik cruise, kita mestinya punya keinginan semua fasilitas aku mau nikmatin dong. Yang mengerti kan? Yes. Jadi kita menderita karena kebenaran, senang gak? Karena menderita karena kebenaran, kita bisa masuk atau menikmati kerajaan sorga. Tetapi poin nomor 9, orang yang upahmu besar di sorga, adalah orang-orang yang karena pribadi Yesus mengalami penderitaan. Nah kalau ngomong pribadi Yesus ini sudah sangat spesifik karena udah bicara tentang siapa kita di dalam Kristus. Kadang-kadang orang suka sama kita, tapi waktu orang tahu bahwa kita pengikut Kristus, orang-orang jadi berubah sama kita. Ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Oh kamu orang Kristen ya, waduh sorry nggak bisa temenan deh. Nah kalau ada yang pernah ngalamin gitu, baguslah, berarti kita we are on the right track, kita sudah dalam track yang benar. Belum lagi kalau kita ngalamin hal-hal yang tidak baik.
Karena kita pengikut Kristus. Karena kita anak Tuhan. Karena kita melayani Tuhan. Kita dapat perlakuan yang tidak baik. Jadi itu udah gak ngomong kebenaran doang loh. Ngomong pribadi Yesus. Di sini katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dalam perjanjian lama banyak contoh-contohnya. Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel. Mereka bukan hanya mempertahankan kebenaran, tetapi walaupun belum kita menemukan pribadi Yesus secara eksplisit, tapi mereka percaya aku hanya boleh menyembah Tuhan yang benar. Mereka mengalami aniaya, tapi luar biasa ada pembelaan yang Tuhan berikan. Nah kalau sampai Tuhan gak bela di muka bumi ini, ya gak usah sekecil hati. Karena banyak orang berpikir pasti Tuhan bela, pasti Tuhan bela. Nah buktinya rasul-rasul itu jadi martir. Tuhan izinkan mereka mati dengan cara yang tidak enak. Karena Kristus. Bener gak? Ada 12 rasul. Ada 12 rasul ya. Dan for your information, 12-12-nya hidupnya tidak enak. Dan Tuhan berkata, upahmu besar di surga. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Seringkali kita takut kehilangan dunia. Tapi hari ini saya harap kita diingatkan semua. Orang-orang yang masih pengen bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Waduh, ngeri amat ya. Kita pengennya look good di depan dunia, tapi jangan sampai kita pengen kelihatan baik di depan dunia, tapi ujung-ujungnya kita menjadi musuhnya Allah. Saya nggak akan bicara panjang lebar lah. Saya harap saudara bisa mengembangkan sendiri. Nggak enak kok. Nah pertanyaannya, saudara nggak enak sama dunia, tapi saudara mengecewakan Tuhan. Saya benar-benar jaga nih, nggak mau ngomong. Tapi saya berdoa, hati saya berdoa. Saudara nangkep sendiri deh maksud saya. Ntar pikir saya nyindir siapa lagi. Nggak enak ah. Terus hanya karena nggak enak sama orang, melalaikan tugas pelayanan. Hanya karena nggak enak sama orang. Nanti aku dimusuhin, aku mau jadi sahabat dia. Aku nggak mau kelihatan jelek di hadapan dia. Dia ini punya banyak hal loh. Dia proyeknya gede loh. Dia punya organisasi yang gede. Dia punya channel yang luas. Jadi siapa tahu aku bisa nyenengin dia hari ini. Aku akan dapat job yang banyak, job yang besar. Berapa banyak kita sering berpikir gitu. Aku pengen bersahabat dengan dunia. Aku gak mau mengecewakan dunia. Aku gak mau bikin dunia kecewa. Bagus sih, bagus saja, gak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita gak sadar prinsip kita bersahabatan dengan dunia. Kita sedang mendukakan Tuhan. Karena ada komitmen-komitmen kita kepada Tuhan yang kita langgar. Ada janji-janji kita kepada Tuhan yang kita langgar. Sekarang saudara pilih. Saudara mau jadi sahabatnya Tuhan dengan segala macam konsekuensi yang tadi kita udah belajar sama-sama. Atau saudara bilang, itu terlalu muluk. Kita masih hidup di dunia, kita masih napak tanah.
Jadi udah gitu pakai ayat juga lagi. Tuhan kan maha kasih, Tuhan maha mengerti, Tuhan maha baik. Saudara tahu ya, kalau kita bilang Tuhan maha baik, Tuhan maha mengerti, itu benar kan? Benar kan? Tapi kalau dengan kita mengetahui sifat Tuhan yang maha baik, maha mengerti dan sebagainya, tapi kita menyakiti hati Tuhan, itu namanya kurang ajar. Tuhan sifatnya tidak akan berubah walaupun kita jahat. Kesetiaannya tidak akan berubah walaupun kita tidak setia. Tetapi pertanyaannya, kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Saudara yang pacaran atau sudah jadi suami istri, suamiku baik atau sebaliknya, istriku baik, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ketahuan juga gak apa-apa, dia baik banget. Pertanyaannya waktu dia tahu kita melakukan itu dan dia sedih, kita sudah menyukakan dia atau belum namanya? 1 Petrus 4:13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi waktu kita menderita sama seperti Kristus menderita, kita akan bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Itu yang saya nanti-nantikan ya. Jadi nanti waktu Tuhan jemput kita, ada kemuliaan, ada sukacita yang Dia sediakan buat kita. Mau? Amin buat firman Tuhan. Ya berdiri sama-sama ya. Tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita merenungkan firman itu. Kita merenungkan kebenaran itu. Dan kita melakukannya dalam hidup kita. Every single day, setiap hari. Gak gampang memang. Akan banyak orang yang gak suka sama kita. Akan banyak orang yang mencibir, ngomongin jelek. Akan banyak orang yang membuli kita, underestimate kita. Tetapi firman Tuhan hari ini udah ngingetin kita semua. Saya katakan ngingetin kita semua termasuk saya. Orang mungkin memperlawan kita gak baik, tapi yang Tuhan minta adalah kebenaran. Orang yang suka dengan kebenaran akan tinggal dalam kebun buah-buahan. Mungkin kita berpikir, I demand justice. Aku menuntut keadilan. Orang yang menuntut keadilan akan tinggal dalam padang gurun. Tetapi orang yang mempertahankan, orang yang hidup dalam kebenaran, firman Tuhan ya dan amin, gak pernah bohong, gak pernah salah. Tuhan akan memeliharakan hidup kita seperti kita tinggal dalam kebun buah-buahan. Tuhan akan memberikan ketenangan, damai sejahtera, ketentraman. Dan itu yang menjadi janji Tuhan. Saya ajak kita semua bukan hanya merenungkan, tapi kita semua mau mengaplikasikan kebenaran dalam hidup kita. Sekali lagi memang gak gampang, tapi Tuhan sudah janji, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku, karena mereka akan memiliki kerajaan surga, bahkan dikatakan upahmu besar di surga. Kau sungguh ajaib Tuhan, dan kami mengucap syukur atasnya. Dan Kau Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap pribadi boleh menyadari kasih Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Kau gak pernah tinggalkan kami, gak pernah tinggalkan kami. Dan kami mau belajar terus menghargai kasih Tuhan. Kami gak mau menyalahgunakan, kami gak mau taking advantage, tapi kami mau semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku sudah berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami.
Kami mau semakin hari semakin menghormati Tuhan. Semakin hari semakin menghormati Tuhan. Kami gak mau karena dunia ini kami malah bernegosiasi dengan Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri pengertian kepada setiap kami. Kami mau mengalahkan keinginan duniawi kami. Kami mau mengalahkan pemikiran-pemikiran duniawi kami. Karena kami mau menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Aku terus berdoa buat Hope Church, setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap kami boleh semakin memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Tuhan kami memang Tuhan yang penuh kasih, penyayang, penyabar. Tetapi kami gak mau menyalahgunakan itu. Kami gak mau taking advantage, tapi sebaliknya kami mau belajar semakin mengasihi Tuhan, semakin menghargai Tuhan, semakin menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun secara online. Kau memberkati mereka. Bahkan untuk setiap anak-anak yang sudah melayani, Kau berkati pelayanan apapun yang sudah dipersembahkan buat Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang sudah memberikan persembahan secara materi. Engkau juga memberkati mereka. Tangan-tangan yang sudah memberi diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Aku berdoa setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan Kau mengurapi kepala kami Tuhan. Apapun yang kami pikirkan hanya yang baik, yang benar dari Tuhan. Kau mengurapi hati kami, apapun yang kami rasakan yang baik, yang benar dari Tuhan. Kau mengurapi mata kami hanya melihat yang baik, yang benar dari Tuhan. Mengurapi mulut kami, yang kami katakan hanya yang baik, yang benar dari Tuhan. Engkau mengurapi telinga kami, yang kami dengar hanya yang baik dan benar dari Tuhan. Mengurapi tangan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat diperbuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau mengurapi kaki kami, kemanapun kami melangkah, ada berkat Tuhan, ada dampak, ada influence yang kami boleh berikan buat banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia.